izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Terus ada lagi di pasal 87-nya dia bilang tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersil bla 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 asalkan telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. Kok sampai bisa-bisanya kenapa mesti dipidanakan gitu kan, bisa masuk penjara itu gitu istilahnya kan si penyanyi ini. Bukan cuma Agnes, kita takutnya adalah penyanyi-penyanyi yang lain nih, kayak yang sekarang terjadi, yang ada beberapa walaupun mungkin gak ceritain semuanya. Misalnya sekarang disuruh bayar yang 3 tahun yang lalu, disuruh bayar yang 5 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak bayar masuk penjara gitu kan bahaya ya. Kalau kita berbicara bahwa yang dituntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya, upload ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah ini segala. Ini hak moral, lagunya ngetop banget, jadi gua laporin aja. Ojek nggak perlu bilang lu bayar berapa, gua nggak perlu. Nanti kan yang bayarin LMK. Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait perkara hukumnya ya yang dilaporkan oleh seseorang atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, dan di situ terdapat kejanggalan. Kenapa demikian? Karena itu perkara, itu kasus sudah terjadi dari 2018. Kenapa baru sekarang dilaporkan ya? Dan itu mengandung tanda tanya. Harusnya dia bersyukur ya. Lagunya itu jadi viral, jadi oke, dinyanyikan oleh si Kejora dengan suara yang bagus ya. Harusnya dia ini dong gitu loh, bangga dong gitu loh. Justru tidak tiba-tiba justru merupakan Lesti Kejora. Lesti Kejora maju terus, saya siap bela dan siap bantu, siap bergabung dengan pengacara Lesti yang sudah ada. Oke? Ya, jadi dalam hal ini ya Lesti selama lagu yang dia nyanyikan itu sudah didaftarkan di LMK yang nagih. Dan harusnya pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu ketika ada lagunya dinyanyiin bukan datangin penyanyinya. Dia yang didatangin adalah LMK-nya. LMK terbuka kok, punya data-datanya. Nah, datangin aja. Kalau lagu dangdut itu ya di LMK dangdut ada. Datangin aja kantornya. Ini lagu saya dinyanyikan sama Lesti, kok saya nggak dibayar royaltinya? Tagih sama dia, bukan tagih sama Lesti. Lesti sudah tanggung jawab. Lesti punya tanggung jawab moral, tetapi dia tidak punya tanggung jawab ekonomi, karena tanggung jawab ekonomi itu sudah diserahkan kepada event organizer. Event organizer itu membayar ke LMK. Nah, nanti LMK yang salurin ke pencipta lagu. Dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, apa yang dituntut ke Agnes maupun ke Lesti sekarang ini itu tuntutan yang salah alamat. Harusnya kalau ingin mempertanyakan hak ekonomi gue dalam konteks performing rights, nanyanya itu ke LMK performing rights. Di Indonesia itu ada yang paling gede namanya LMK WAMI, Wahana Musik Indonesia, yang ketua umumnya itu Adrian Club Project. Nah, jadi kesana nanyanya, bukan ke Lesti, bukan ke Agnes, apalagi sampai komplain, melakukan somasi tuntutan hukum. Karena penyanyi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa performing rights itu, hak ekonomi dan performing rights itu dibayarkan oleh event organizer melalui LMK. Nanti LMK, WAMI dalam hal ini, yang menyalurkan ke penciptanya. Jadi pencipta kalau mau nagih, kok ini enggak turun tuh. Lesti Kejora. Kalau kita berbicara bahwa yang dituntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya, upload ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini,
Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga tentunya ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Di sana ada sebuah kalau kita bicara performance right, maka hak untuk mempertunjukkan ini kepada halayak ramai. Yang dipertunjukkan adalah si Lesti Kejora itu sendiri, karena Lesti Kejora diundang oleh si penyelenggara datang ke sebuah acara, dia menyanyikan lagu tersebut. Nah, kalau seandainya sampai diupload di YouTube, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua agak menggelitik gitu adalah banyak pencipta yang tidak sadar diri gitu ya. Pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Nah, katanya Iis Dahlia pernah jadi juga juri dan menyanyikan lagu Kantong Kering. Kenapa nggak disomasi Tata Iis sama Inul yang pernah jadi juri? Sekalian Indosiar yang membuat besar nama besar si Lesti Kejora ini. Kan kalau bukan karena Indosiar yang mengizinkan lagu ini dinyanyikan, nggak mungkin Lesti Kejora jadi besar. Kecuali Lesti Kejora itu nyanyi di pinggir kuburan, itu nggak bisa disomasi karena kuburannya siapa yang punya, nggak jelas. Jadi begitu guys, menurut saya rela dan tega banget ya kita itu merusak nama kita, nama harum kita sebagai Doraemon gitu kan. Doraemon merusak nama dirinya sendiri, reputasinya, karyanya demi dompet kering. Dan artis-artis zaman now karena krisis ekonomi harus merangkap jadi preman. Itu sangat disayangkan. Jadi saya juga ketakutan sekarang. Tadinya saya juga pengen nyanyi si lagu Kantong Kering, ambil instrumental dari YouTube, pasti ada dong. Saya nanti live di TikTok, di Sawer, Ikan Paus. Nanti disomasi gue, kamu menyanyikan lagu Kantong Kering, kamu dapat gift ikan paus, kayak minta royalti. Wah, mampus dah gua. Makanya mendingan kita boykot saja artis-artis lawas. Dan sebelum kita mau nyanyikan lagu mereka, telepon dulu mereka dan keluarganya. Karena jangan-jangan nanti cucunya minta hak loh. Oh, serem loh di sini, Mas. Serem. Jadi mendingan kita telepon dulu, WA, Om, kami mau nyanyi lagu, boleh? Oh, tidak boleh. Ya udah kita boykot, kita umumkan di sosial media, ternyata kami tidak boleh nyanyi lagu dia, kita boykot, udah gitu aja aman. Dan akhirnya kita akan nyanyi lagu-lagu yang mungkin artis-artis baru, yang baru terkenal, mau lagunya terkenal, itu aja. Atau kita nyanyi sendiri, ciptain sendiri, ya udah semua sendiri. Karena memang waspada guys, artis-artis sudah merangkap preman. Saya anjurkan untuk bikin gerakan itu ormas artis ya. Itu aja sekalian, ormas, organisasi masyarakat artis-artis yang kantong kering. Sudah diurus pengacara Lesti, ya dong harus. Lesti salah nggak salah tetap harus menggunakan pengacara gimana pun juga. Karena Lesti udah dilaporkan, otomatis Lesti harus ada kekuatan untuk melawan yang melapor itu gitu kan, dengan menggunakan pengacara. Nah teman-teman, biasanya setelah adanya masalah, biasanya tuh seorang artis ataupun orang yang melapor itu akan mengeluarkan karya-karya terbaru atau mengeluarkan single-single terbaru. Nah gebrakan apa lagi nih setelah masalah ini nih ya, entah nanti pencipta lagu akan mengeluarkan lagu yang lebih keren lagi, apa Lesti akan mengeluarkan single terbaru lagi yang bisa lebih booming lagi, karena kita tahu Lesti juga udah lama tidak mengeluarkan single baru ya. Semoga biasanya kan seperti itu, setelah ada masalah ini ono tiba-tiba ada karya-karya yang keluar lagi, ada gebrakan baru yang dilakukan oleh artis tersebut. Pokoknya kita doakan terbaik. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Dharma Oratmangun, menanggapi kisruh royalti antara pedangdut Lesti Kejora dan pencipta lagu Yoni Dores.
Lesti Kejora dilaporkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti Kejora diduga tidak minta izin sebelum menyanyikan lagu ciptaan Yoni Dores sejak tahun 2018. Dharma Oratmangun mengatakan, siapapun penyanyi yang akan bernyanyi harus izin terlebih dahulu ke pencipta sebagai pemilik lagu. Di Undang-Undang Hak Cipta diatur, setiap lagu yang dinyanyikan di ruang publik harus mendapatkan izin dari pencipta lagu, kata Dharma Oratmangun. Apa yang dilakukan Yoni Dores adalah upaya untuk mencari keadilan. Kalau minta hak ekonomi ya lewat kami, LMKN menaungi masalah royalti, mechanical, dan performing right, ucapnya. Setiap pencipta lagu harus mendaftarkan karyanya di Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK seperti KCI, WAMI, dan lainnya. Pencipta lagu memberi kuasa ke LMKN atau LMK untuk menarik royaltinya, baru bisa dapat hak ekonomi, ujar Dharma Oratmangun. Pencipta lagu, lanjut dia, tidak bisa langsung meminta hak ekonominya ke penyanyi. Mengenai masalah Lesti Kejora dan Yoni Dores, Dharma Oratmangun hanya meminta diselesaikan secara baik-baik. Kami imbau mereka duduk bareng mencari solusi, ujar Dharma Oratmangun. Selain itu, sebagai salah satu musisi, yaitu Ariel Noah, mengaku tidak terkejut dengan pelaporan Lesti Kejora tersebut. Vokalis band Noah ini sudah menduga apa yang menimpa Agnes Mo akan terjadi kepada penyanyi lain. Selain kalah sementara di perdata, Agnes itu kan lagi dilaporkan pidananya juga dengan ancaman penjara, ucap Ariel Noah saat berbincang di siniar TS Media pada Jumat 23 Mei. Meski hampir mirip, kasus yang menerima Lesti Kejora agak berbeda dengan Agnes Mo. Di pasal 113 memang ada, tapi itu untuk keadaan yang berbeda nih, ujarnya. Namun, kasus Lesti Kejora dan Agnes Mo sama-sama diminta membayar royalti dari peristiwa masa lalu. Yang sekarang ini kan sama, disuruh bayar yang beberapa tahun lalu. Kalau nggak bayar, masuk penjara, kan bahaya ya, jelasnya. Menurut Ariel Noah dan teman-teman di Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, masalah karya ini sebaiknya tidak memakai hukuman pidana. Kenapa kok sampai harus dipidanakan? Bisa masuk penjara loh si penyanyi ini, kata Ariel. Di sisi lain, Arman Maulana menilai bahwa karya lagu bukanlah kasus pidana. Karya itu kan bukan pidana ya, lebih ke perdata, kecuali kalau hanya itu digandakan, baru itu pembajakan, sahut Arman Maulana. Lebih lanjut, Ariel Noah menyinggung soal aturan mengenai royalti yang masih abu-abu. Salah satunya tentang masalah performing right. Hal ini karena akan merugikan penyanyi yang melakukan pelanggaran sebelum aturan baru berlaku. Untuk itu, VISI mengajukan uji materi undang-undang terkait ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mestinya aturan itu berlaku mulai sekarang ke depan, jangan ke belakang, tuturnya.